siang kepada Ibu dosen dan kepada teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Aplikasi Sederhana atau Mockup Sistem Kepatuhan Hukum UMKM. Yang dimana tugasnya yang pertama merancang aplikasi sederhana atau mockup sistem kepatuhan hukum UMKM. Yang kedua ada membuat flowchart sistem, dan yang ketiga BMC atau Business Model Canvas tulisan tangan. Yang pertama kami akan membahas mockup aplikasi sederhana. Nama aplikasinya Legal UMKM. Kami merancang aplikasi untuk membantu UMKM dalam mengelola legalitas usaha, laporan keuangan, pajak, dan kontrak bisnis secara digital. Aplikasi ini merupakan sistem kepatuhan hukum UMKM yang membantu pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usaha, laporan keuangan, pajak, dan kontrak investasi secara digital. Sistem ini juga menghubungkan UMKM dengan investor melalui kontrak digital, sehingga memberikan perlindungan hukum dan transparansi keuangan. Modal bisnis aplikasi menggunakan subscription, biaya transaksi, dan fitur premium. Untuk tampilan aplikasi mockup-nya, yang pertama ada halaman login. Di halaman ini kita akan mengisi data seperti email atau nomor HP dan enter password, dan membuat password. Dan yang kedua ada dashboard UMKM. Ada beberapa menu utama yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Menu utamanya ada legalitas usaha, laporan keuangan, pajak UMKM, kontrak digital, dan ajukan investasi. Yang ketiga, menu legalitas usaha. Digunakan untuk menyimpan dokumen legal UMKM, bukti usaha legal, kepatuhan hukum bisnis. Pada halaman ini kita akan mengupload NIB, upload NPWP, dan izin usaha. Yang keempat, menu laporan keuangan. Fungsinya, transparansi keuangan, syarat investasi, syarat pajak, dengan memasukkan hasil laporan keuangan UMKM tersebut. Seperti pada gambar di samping, kita harus membuat pendapatannya berapa, pengeluarannya, dan laba bersih. Lalu download laporan tersebut. Yang kelima ada menu pajak UMKM. Fungsinya membantu kepatuhan pajak dan menghitung pajak otomatis. Dan yang keenam, yang terakhir, menu kontrak digital. Fungsinya perjanjian investasi, perlindungan hukum, dan bukti kontrak digital. Di sinilah kita akan menandatangani digitalnya. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang flowchart sistem kami. Flowchart sistem adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan proses kerja suatu sistem secara keseluruhan, mulai dari input, proses, penyimpanan data, hingga output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Flowchart membantu dalam memahami bagaimana suatu sistem berjalan secara logis dan terstruktur. Menurut teori sistem informasi, flowchart digunakan sebagai alat perancangan sistem untuk menggambarkan alur proses sistem, mempermudah analisis sistem, mempermudah pembuatan program atau aplikasi, dan menjelaskan sistem kepada pengguna atau developer. Tampilannya seperti gambar di samping. Start dengan registrasi atau login, baru upload legalitas usaha, baru membuat laporan keuangan, menghitung pajak, dan kalau jika butuh dana, mengajukan investasi, tanda tangan digital, lalu kontrak digital, dan berakhir. Begitulah rancangan yang kami buat. Dan yang terakhir ada Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas adalah suatu alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis suatu usaha dalam satu lembar kanvas yang terdiri dari beberapa elemen bisnis yang saling berhubungan. Bisnis model Canvas membantu perusahaan atau usaha termasuk UMKM untuk memahami bagaimana bisnis mereka menciptakan nilai, memberikan nilai kepada pelanggan, dan memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Adapun beberapa elemen yang sudah kami kaitkan mengenai aplikasi ini,
Yang pertama, ada customer segments. Ini pelaku UMKM, investor, dinas UMKM, dan bank. Yang kedua ada value proposition, membantu UMKM mengelola legalitas usaha, membantu laporan keuangan otomatis, membantu perhitungan pajak UMKM, menyediakan kontrak digital investasi, menghubungkan UMKM dengan investor, serta yang terakhir, sistem kepatuhan hukum bisnis UMKM. Ketiga ada channels. Ini channels mobile application, website, sosial media, kerjasama dinas UMKM, bank. Yang keempat, customer relationship. Ada customer service, notifikasi aplikasi, edukasi UMKM, dan help center. Kelima, ada revenue streams. Ini subscription bulanan, biaya transaksi investasi, fitur premium laporan keuangan, iklan layanan keuangan, kerja sama bank. Keenam, key activities, pengembangan aplikasi, maintenance sistem, verifikasi legalitas UMKM, pengelolaan data keuangan, dan sistem kontrak digital. Ketujuh, key partners, bank penyedia QRIS, investor, dinas UMKM, direktorat pajak, notaris atau legal. Ke-9 ada cost struktur, biaya pengembangan aplikasi, server dan database, maintenance sistem, gaji karyawan, marketing dan keamanan sistem. Untuk gambaran model kanvas tulisan tangan, kami buat seperti gambar di samping. Namun kami rancang lagi dan kami buat menggunakan aplikasi untuk mempercantik tampilannya. Akhir dari presentasi, kami mengucapkan terima kasih.